Halo anak-anak, selamat datang di Mading Bimbingan dan Konseling STK Penabur Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Di bulan April ini kita akan membahas tentang kemandirian. Tahu nggak artinya kemandirian? Kemandirian adalah kamu dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab mampu memilih, memutuskan, dan melakukan kegiatan yang kamu inginkan. Kenapa sih mandiri itu penting? Kemandirian itu perlu dilatih hingga menjadi kebiasaan. Lakukan tanggung jawab sesuai usiamu. Kita perlu berusaha untuk mengerjakan sendiri, karena tidak selamanya akan ada orang yang membantu kita. Maka, melatih kemandirian itu adalah sebuah pilihan hidup bagi kita. Tapi terkadang menjadi mandiri itu sulit. Hal-hal apa ya yang membuat kita sulit menjadi anak yang mandiri? Yang pertama, orang tua yang terlalu memanjakan anak dan tidak konsisten terhadap aturan yang telah dibuat bersama. Yang kedua, orang tua yang merasa takut dan merasa bersalah secara berlebihan. Yang ketiga, sikap orang tua yang tidak tega sehingga membantu anak. Yang keempat, sikap tidak sabar sehingga turut campur dalam aktivitas anak. Yang kelima, sikap tidak yakin orang tua pada kemampuan anak untuk melakukan tugasnya, sehingga anak sering ragu dan tidak percaya diri. Berikut beberapa manfaat kemandirian bagi anak. Dengan memiliki sikap mandiri, anak akan tumbuh rasa percaya diri dan rasa bertanggung jawab. Dengan melatih kemandirian berarti mengembangkan daya tahan fisik dan mentalnya. Kemandirian juga dapat menumbuhkan kreativitas. Anak yang mandiri biasanya tanggap dalam berpikir dan bertindak. Nah, anak-anak, kira-kira kemandirian apa saja yang harus kita miliki? Yang pertama, keterampilan dalam aktivitas hidup sehari-hari. Kemudian, kita juga harus memiliki kemandirian dalam belajar. Nah, jangan lupa kita juga harus memiliki kemandirian dalam arti pengendalian diri secara emosional. Kita lihat ya satu persatu apa saja itu. Nah, anak-anak, bukti kalau kita sudah memiliki kemandirian dalam keterampilan aktivitas hidup sehari-hari, contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama, membereskan tempat tidur sendiri. Membereskan tempat tidur sendiri artinya kalian akan sudah bisa merapikan selimut, melipatnya, dan kemudian meletakkannya di tempat yang baik sehingga tempat tidur kita akan bersih dan rapi. Kemudian contoh yang kedua adalah kalian sudah bisa makan secara mandiri. Artinya tidak disuapi lagi oleh mama atau mbak. Nah, makan tanpa disuapi ini juga merupakan bukti bahwa kalian mau berusaha ya anak-anak saya. Bukan hanya menunggu saja minta disuapi, tetapi kalian juga mau berusaha untuk bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Nah, kemudian contoh yang ketiga, kalian tahu nggak anak-anak, ada pepatah atau ada orang-orang yang mengatakan mandiri itu mandi sendiri. Nah, apakah kalian sudah bisa mandi sendiri? Yo, mulai sekarang coba ya mandi sendiri ya. Nah, tapi jangan lupa mandinya juga harus yang bersih. Selain itu anak-anak, kita juga membereskan mainan yang kita sudah mainkan. Jangan biarkan mainan itu berantakan dan kita tidak mau membereskannya. Wah, kalau bukan kita yang sudah memainkan, siapa dong yang akan membereskan kalau bukan kita sendiri? Oleh karena itu anak-anak, itu juga merupakan salah satu bentuk kalian sudah mandiri karena kalian mau bertanggung jawab terhadap mainan yang sudah kalian mainkan. Anak-anak, sekarang kita akan melihat mandiri dalam belajar. Mandiri dalam belajar artinya kalian punya kemauan yang kuat untuk belajar. Tidak perlu disuruh-suruh lagi, tidak perlu diingatkan oleh mama papa, tidak perlu diingatkan oleh ibu guru. Nah, kemauan ini tentu saja berasal dari dalam diri kalian sendiri, bukan dari orang-orang di sekitar ya anak-anak. Nah, selain itu,
Mandiri dalam belajar artinya kalian bersikap positif terhadap semua tugas yang diberikan, terhadap semua soal-soal latihan yang ada, dan kalian mau berusaha karena kalian memiliki dorongan yang kuat untuk selalu berusaha menyelesaikan semua tugas, semua PR, semua pekerjaan sekolah dengan mandiri. Dan kemudian kalian juga menganggap bahwa belajar itu adalah sesuatu yang penting dan perlu dalam kehidupan kalian. Kemudian mandiri dalam belajar juga artinya mengerjakan tugas yang diterima dengan senang hati, tanpa mengeluh ataupun bersungut-sungut. Mengenai pengendalian diri secara emosional, anak-anak, yang terpenting adalah kalian sudah bisa mengenal diri kalian sendiri terlebih dahulu. Pengenalan ini berarti kalian sudah tahu apa yang menjadi kekurangan kalian, apa saja yang menjadi kelebihan kalian, dan kemudian kalian tetap mau menerima diri kalian sendiri dengan baik, dengan tetap bersyukur untuk setiap kelebihan yang kalian punya, dan tetap bersyukur juga untuk semua kekurangan yang kalian punya. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi satu sama lain, dan kita bisa saling membantu satu sama lain karena kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan masing-masing yang merupakan keunikan dari dalam diri kita. Anak-anak, orang tua kalian pasti juga kan pernah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kita tidak boleh atau tidak patut untuk merendahkan orang lain. Dan kita tidak boleh juga untuk menyombongkan diri atau meninggikan diri kita sendiri. Jadi anak-anak, pengendalian diri secara emosional itu artinya kita sudah bisa melihat ataupun memilah mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang boleh kita katakan, mana yang tidak boleh kita katakan. Sekian Mading BK kali ini, sampai jumpa di Mading BK berikutnya.